Dari tadi Ustadz, silakan Ustadz, saya tak enak. Ini namanya tidak mencintai saudaranya sendiri, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Satu kali lagi, kalau Tuan hendak beli janur, jangan lupa beli buah naga. Malam ini saya berjumpa dengan jamaah Masjid Jabal Nur. Insya Allah semuanya masuk surga. Pengen masuk surga? Cepat atau lambat? Kalau cepat mati dulu lah. Mana bisa kalau tak cepat? Tak mati dulu, tak cepat. Masya Allah, tabarakallah. Ini hebat, luar biasa. Dari mulai termasuk pembina yayasannya, ini satu kampung Bapak Ibu. Satu kampung sama saya. Jadi tadi sampai ke sini pakai bahasa Portugis, nggak pakai bahasa Batam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Bukan golonganku, kata Rasulullah. Berarti ada dua nih. Ada golonganku, ada bukan golonganku. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk golonganku apabila ada orang yang tidak menyayangi saghirana, anak kecil. Yang lebih muda tak menyayangi, maka bukan golonganku. Walam ya'rif syarafa kabirana, dan dia juga tidak menghormati yang lebih tua, maka itu juga tidak termasuk golonganku. Na'udzubillah min dzalik. Banyak puasa, banyak zakat, umroh berkali-kali, tapi ternyata adab tidak dijaga, tak sayang sama anak-anak, tak juga menghormati yang lebih besar. Maka hari ini saya sebutkan biar saya termasuk dan semua jemaah golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW 09, Bapak Aidil Firman SPD. Rupanya beliau sama-sama pendidik, ngajar di SMK 6, ngajar olahraga Pak RW ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Effendi. Ini luar biasa. Anak raja pergi ke Batu Merah, jangan lupa bawa mangga 2. Berkali-kali saya ceramah, baru kali ini saya bertemu dengan Effendi 2. Baru muncul tentunya. Ini kalau tak pantun orang Batam tak enak, padahal saya orang Portugis, sama dengan Ustaz. Yang sama-sama juga kita hormati Yayasan Bapak Abtosia, Akhinal Kiram, Al-Fadil Al-Alamah, sahabat saya, saudara saya, Al-Ustaz Effendi Susilo Hadi, Sarjana Hukum. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT 1, 2, 3, 4, baik yang sudah hadir di sini ataupun yang mungkin masih di jalan. Mudah-mudahan selalu semua yang sudah saya sebutkan ini tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang tak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah yang hadir di dalam Masjid Jabal Nur ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak kalau dimuliakan Allah? Senang. Kenapa saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Saya lihat ibu-ibunya berseri-seri senyum. Ini bukti bahwa istri-istri setia sama suami. Amin. Istri-istri yang tak melirik laki orang. Amin. Bapak-bapak juga termasuk yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Saya yakin bapaknya tidak ada rencana untuk berbini 2. Amin. Betul Pak? Kenapa saya lihat ibu-ibunya berseri? Tentu ini sudah melaksanakan amanah Rasulullah. Karena tugas istri itu nurut. Jadi saya lihat nurut-nurut sama suami. Sebenarnya dalam rumah tangga Bapak Ibu, itu dalam rumah tangga kewajiban semua yang harus dilaksanakan itu adalah suami. Masak suami, cuci piring suami, ngantarkan anak sekolah suami, cari nafkah suami, bersihin kasur halaman suami semua. Semua pekerjaan adalah kewajiban suami. Istri cuma satu, nurut sama suami. Jadi kalau bapak-bapak, ma, tolong dicuci, cucilah.
Ma, tolong bersihin kasur. Bersihinlah. Nurut sama betul kan Pak? Alhamdulillah. Suruh semua Pak. Ma, jangan kemana-mana, di sini, nggak usah kemana-mana, nggak usah ikut arisan, nggak usah kemana-mana, ikut pengajian aja. Nurut sama suami. Alhamdulillah, insya Allah surga semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah walhamdulillah, fahuwa abtar ay aqta." Setiap pekerjaan apapun, mau itu ibadah ataupun bukan ibadah. Ibu keluar dari rumah nyapu halaman, tapi ternyata menyapu halaman tidak diawali dengan bismillah dan alhamdulillah, maka itu tidak termasuk dengan ibadah. Artinya apa? Setiap pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, meskipun itu pure, it's not pure to worship, bukan murni sebagai ibadah, maka kalau kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin, maka dia termasuk pekerjaan masuk kepada ibadah. Misalkan ibu-ibu bapak minum air, bismillahirrahmanirrahim, maka setetes dua tetes air yang masuk ke dalam badan ini akan menjadi pahala. Kalau kita tak baca bismillah, air hanya berguna untuk menghilangkan dahaga saja. Maka 24 jam kalau Bapak Ibu tak bisa iktikaf di Masjid Jabal Nur, maka pastikan semua aktivitas, mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi jangan baca di sini, tidur pula nanti Bapak Ibu. Bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi, kenceng ibu-ibunya, bapak-bapaknya bukan tak kenceng, cuma tak enak aja. Mau keluar rumah, masuk ke WC, luar biasa ibu-ibunya. Cuma ada kemarin nanya sama saya, Pak Ustadz, iya, tolong kasih doa saya. Apa Bu? Anak saya tak keluar-keluar dari rumah. Kenapa Bu? Main HP Pak Ustadz. Jadi bagaimana caranya anak saya tak main HP, tak main game? Bingung saya. Tak mungkin saya jawab, Allahumma inni a'udzubika min game online. Tak bisa lah. Yang ada Allahumma inni a'udzubika minal hubsi. Apa artinya Bu? Saya berlindung kepada Allah dari setan betina dan setan. Ternyata di toilet ada setan betina dan setan jantan bertemu. Jadi mereka mengganggu seharian, capek dia. Ketemuan bro di mana? Ketemuan yang beb, ketemuan di mana? Di toilet. Makanya Bapak Ibu kalau masuk ke toilet, pastikan ini luar biasa Rasulullah. Masuk ke toilet saja dijaga oleh Rasulullah. Masuk ke toilet saja disuruh ingat kepada Allah. Kenapa? Di toilet tempatnya setan. Banyak orang ke toilet bukan hanya karena mandi. Bawa HP sampai 2 jam ngapain coba? Ini ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak lajang, anak gadis, pastikan ke toilet jangan sampai 2 jam. Kalau buang kotoran berapa menit lah. Itu main HP di dalam. Kenapa? Karena setan. Makanya Bapak Ibu pastikan masuk ke toilet pakai peci kalau laki-laki. Ibu-ibu pakai jilbab. Karena setan mainnya di sini, pacaran di sini. Jadi kalau orang banyak, kata Rasulullah, jangan sampai masuk ke toilet main-main. Maka kita awali hari ini, pengajian hari ini dengan bacaan bismillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Maka sampai selesai, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa tadi keluar dari rumahnya untuk ikut pengajian, kemudian dia nanti pulang sampai dia belum sampai ke rumah, kalaupun misalkan, mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur, meninggal sebelum sampai ke rumah, mati syahid. Pak Ustadz, iya, paman saya katanya mau ikut pengajian. Pak Ustadz, kemana? Ke Jakarta. Betul tak? Ya, tapi dia mampir dulu. Pak Ustadz, kemana? Ke bini yang kedua Pak Ustadz. Kira-kira kalau mati syahid atau mati sakit lah. Kalau tak pamit sama istri pertama, begitu. Kalau syariat memang tak ada cerita untuk minta tanda tangan sama istri pertama. Tapi di Islam, di Indonesia, KHI namanya, kompilasi hukum Indonesia. Jadi mesti harus pakai materi. Ibu dicatat nih nanti. Harus pakai materi kata Ustaz Nuruddin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga nanti bertemu dengan Allah tak cukup membawa iman dan Islam. Kita mesti harus mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sering-seringlah membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah
aktsaruhum alayya salatan. Paling berhak duduk denganku, orang yang paling berhak dekat denganku adalah orang aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak baca selawatnya. Jadi Nabi tak mengatakan orang yang paling dekat duduk denganku, bukan yang banyak mobilnya, bukan yang banyak sawah sawitnya, bukan yang banyak kaplingnya, bukan yang banyak kos-kosannya, bukan yang banyak emasnya sampai 1 kilo 2 kilo, bukan. Tapi orang yang akan berhak duduk denganku, bertemu denganku adalah orang yang paling banyak solawatnya. Maka Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan solat. Dari pentingnya solawat, kalau ibu tak baca dalam solat, solat batal. Khutbah Jumat tak dibacakan solawat, batal. Doa tak ada solawatnya, ditolak sama Allah. Mardudun, ada hijab. Mahjubun, dihalangi oleh Allah kalau tak baca selawat. Karena kita mesti pakai orang dalam. Orang kerja jadi batal pakai orang dalam. Kita berdoa kepada Allah pakai orang dalam. Siapa orang dalamnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut Allah salat kita tak baik, salat kita tak khusyuk, zakat kita juga karena riya, tapi karena kita baca selawat, maka Nabi yang membela. Itu adalah umatku yang terbaik ya Allah. Maka jangan sampai dia masukkan ke neraka bersamaku, meskipun nanti agak sedikit di pojok di surga. Lahum darajatin inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Karena kita masuk surga itu berbeda-beda. Jangan disamakan orang yang zakatnya 1 juta dengan 1000. Memang masuk surga, tapi di mana? Sama dengan di dunia ini. Ada orang tinggal di tipe 30, tipe 36, ada di klaster, ada yang duta emas, ada juga yang di ruli. Jadi kalau kita mau surga jangan kaleng-kaleng. Memang masuk surga tapi di pojok, tak puas juga kita nanti. Susah bertemu dengan Rasulullah. Maka jangan lupa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru muqaddimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua merayakan 1 Muharram. Kalau dengar kata merayakan ini agak sedikit susah. Banyak orang yang sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah tak boleh masuk neraka. Orang Islam masuk neraka. Kapan Islam mau maju? Orang gara-gara pakai ini bid'ah. Orang yasinan bid'ah. Tahlil tak boleh. Kalau memang tak suka sama tahlil yasin, tak boleh menyakiti. Silahkan. Tak bisa tahlil tak apa-apa. Yasin tak apa-apa, tapi jangan mengejek. Merayakan 1 Muharram memang tidak ada zaman Nabi. Karena kalender Muharram, kalender Hijriah itu setelah Nabi meninggal pun belum ada. Jadi kapan ditetapkan 1 Muharram? Dan ini sudah disebutkan. Hijriah itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah langsung, bukan kata kiai, bukan kata Nabi. Allah langsung. Sesungguhnya dalam hitungan dalam Islam yang sudah ditetapkan Al-Qur'an, bulan itu ada 12. Di mana di dalam bulan-bulan itu Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Di dalam bulan-bulan itu Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 dari sekian 12 bulan itu 4 yang dimuliakan Allah. Kata Nabi langsung disampaikan dalam hadisnya, salasun mutawaliyatun. Ada 3 yang berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram hari ini. Lalu yang kemudian kata Rasulullah, walladhi jumada baina jumada wa rajabah baina jumada wa sya'ban. Dan bulan Rajab di antara 2 Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Di antara Jumadil Awal dan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi berurutan. Bulan yang dimuliakan Allah ada 4. 3 Dzulqa'dah, sebelum Dzulhijjah, sebelum bulan haji, sebelum Idul Kurban, lalu Idul Kurban, Dzulhijjah, lalu yang 3 ini adalah Muharram, dan yang 4 Rajab. Apa maknanya? Kenapa dimuliakan? Kalau Bapak Ibu mengamalkan, meningkatkan ibadahnya, baca Yasin, baca Quran, maka dilipat gandakan dan mendapatkan derajat dari Allah, dimuliakan juga. Jadi kalau di bulan-bulan itu kita bisa memfokuskan ke beribadah, maka kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Coba tes kita dulu. Dari bulan Muharram, bulan 1. Muharram. Semua anak-anak mana anak-anak kalau hilang? Muharram, Safar, Rabiul Awal, habis Awal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba Januari.
Wah, luar biasa nih. Apa Januari, Februari sampai Desember? Itu namanya kalender Masehi. Bukan, sebenarnya bukan kalender Masehi. Namanya Gregorian Calendar. Kenapa Gregorian Calendar? Kita bahas dulu ya. Ini penting, harus ilmu, harus tahu. Bukan Masehi. Jangan dianggap penentuan 1 Januari itu adalah kelahiran Nabi Isa. Atau agama yang lain mengatakan Yesus. Salah. Awalnya yang menetapkan kalender Gregorian itu adalah Kaisar Romawi, Kaisar Julian namanya. Jadi ditetapkan, lalu dibawa ke Vatikan. Pada saat itu yang menjabat ketua pendeta sedunia namanya Paus Gregorius. Dibawa di situ, maka dijadikan kalender oleh Vatikan. Setelah Gregorius, kalau kemarin kan Paus Benedictus. Kalau yang sekarang Paus Franciscus. Sebelumnya Paus Paulus. Kalau pintar ngomong bahasa Inggris, Casciscus. Jadi dibawa ke Vatikan, oleh setelah itu dibentuklah PBB. Apa? PBB. Apa sih kepanjangan PBB Bapak Ibu? Bukan pajak bumi bangunan. Perserikatan. Kalau bahasanya Ustadz Effendi, United Nation. Luar biasa. Kalau Manchester United itu sepak bola. Perserikatan bangsa, termasuk Indonesia masuk ke PBB. Dulu sebelum Indonesia menggunakan kalender Gregorian Calendar Januari sampai Desember, mereka di sini ini nenek moyang kita memakai Hijriah. Tapi karena sudah ditetapkan oleh PBB seluruh dunia biar sama rata menggunakan Gregorian Calendar. Kenapa dibilang Gregorian Calendar? Karena pertama kali yang memperkenalkan ke PBB Paus Gregorius. Ini penting, ini ilmu. Bolehkah kita menggunakan kalender Gregorian? Boleh. Berapa banyak orang yang Pak Ustadz tolong ceramah di Masjid Jamal Nur tanggal berapa? 30 Juli. Pak Ustadz kelahiran tahun berapa? 7 Mei. Mei itu artinya maybe yes, maybe no. Kalau Januari apa artinya? Kenapa ditetapkan Januari ini Bapak Ibu? Perhatikan. Nama berhala. Nama berhala Januari itu bermuka 2, ke depan sama ke belakang. Makanya kalau Bapak Ibu punya kawan bermuka 2, panggillah Januari. Dia di depan baik-baik, di belakang nyakitin, nyelekit, bang. Jadi Januari itu nama berhala. Jadi Pak Ustadz gimana kalau di sini ada nama Januari? Ya saya tak ikut campur lah. Kalau memang mau dirubah-rubah. Jadi Januari itu bukan, ini kan kadang nggak ada orang karena lahir di April dikasih nama April. Salah, tak salah. Nanti saya dibilang salah, ban mobil saya habis disobek nanti. Tak salah. Menggunakan kalender Gregorian itu boleh, silahkan. Yang penting bukan untuk ibadah hari besar Islam. Jadi kalau bisa nanti buat apa saja, ada Ramadan, pastikan cantumkan tahun Hijriah. Kenapa? Karena ingin kita mendidik kepada anak kita untuk memperkenalkan. Coba cek Bapak Ibu, masih berapa banyak anak-anak yang belum hafal Muharram sampai Dzul Hijjah. Ini penting. Inilah pentingnya kenapa merayakan 1 Muharram, agar kita bisa memberikan pendidikan yang baik tentang Islam kepada anak-anak. Dulu bagaimana ceritanya tahun Hijriah itu ditetapkan? Dulu pertama sebelum ada kalender, 30 tahun Islam. Nabi SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, belum ada kalender. Kapan itu ditetapkan? Ketika datang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Datang menerima surat dari Romawi, menerima surat dari Iskandaria, menerima surat dari Konstantinopel. Lalu kemudian disampaikan ke Umar. Jadi setelah wafat Rasulullah, dijabat oleh Abu Bakar 2 tahun, tak ada kalender. Masih belum ada kalender Hijriah. Tidak punya tahun Islam, agama Islam. Kemudian diganti dengan Umar. Umar menjabat sebagai khalifah 10 tahun. Di tahun ke-5, 5 tahun Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, masih belum ada. Sampailah ketika itu Abu Musa datang. Ya Umar, ya Abu Musa, berapa banyak surat yang masuk, berapa banyak surat yang aku tulis, tapi ternyata di atas tidak ada tanggalnya. Lalu bagaimana nih ceritanya? Ayo kita rapat, kita buat penanggalan Islam. Caranya bagaimana? Kumpulkan sama sahabat. Dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Pada saat itu rapat pleno dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama ada yang mengusul, Umar saya usul, gimana kalau tahun Islam itu dimulai dari turunnya Al-Quran? Al-Quran turun ketika Nabi umur
berarti 13 tahun di Mekah, masuk ke Madinah. Seandainya tahun Islam ditetapkan turunnya Al-Quran, maka sekarang bukan 1444, tetapi 1444 ditambah 13 tahun. Berarti berapa? 1444 ditambah 13 tahun berarti 1457 sekarang. Tapi menolak. Banyak sahabat menolak. Saya tak setuju. Kenapa? Karena ketika turunnya Al-Quran, orang masih banyak bermaksiat. Tidak ada perubahan. Yang berzina masih berzina, yang membunuh masih membunuh, yang minum tua, yang minum kasbok. Nah, kalau sekarang, kalau dulu nggak ada kasbok, yang minum khamar masih banyak, yang minum alkohol masih mabu-mabuan, masih banyak yang mencaci maki, masih banyak yang sumpah serapah. Tak bisa. Oke, kalau begitu bagaimana tahun Islam itu ditetapkan ketika Rasulullah wafat? Tak setuju, tak bisa begitu. Kalau Rasulullah dilaksanakan tahun Islam itu ketika Rasulullah wafat, maka setiap satu tanggal Islam itu, 1 Muharram, banyak orang menangis. Berarti bukan tahun baru, tahun berduka. Ya Allah, Rasulullah sedang meninggal. Tak bisa. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau tahun Islam itu dimulai ketika Rasulullah lahir? Karena ketika Rasulullah lahir tak setuju juga. Kenapa? Karena ketika Rasulullah dari kecil, beliau hanya soleh sendiri, jujur sendiri, benar sendiri. Rasulullah belum berhak mengajak orang dalam kebaikan. Orang-orang masih jahiliyah, maka tak setuju. Akhirnya diputuskanlah oleh Sayyidina Umar, ada yang mengatakan Sayyidina Ali. Tapi qaul sahih hadis itu yang mengatakan di kitab-kitab lebih banyak Sayyidina Umar yang memutuskan. Apa kata Sayyidina Umar? Kita putuskan tahun Islam itu dimulai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah. Maka Sayyidina Umar mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha. Kata Sayyidina Umar, hijrah itu farraqat, membedakan bainal haqqi wal batil, di antara yang benar dan yang batil, yang murka, yang jahat, yang buruk. Fa'arihu biha, maka jadikanlah hijrah itu sebagai penanggalan, patokan penanggalan. Kenapa begitu? Karena ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah bisa membedakan mana yang ikhlas, mana yang munafik, mana yang benar-benar menolong agama Allah, mana yang tidak menolong agama Allah, mana yang pura-pura senang ke Nabi di depan Nabi, tapi di luar dia tidak senang. Makanya keluar hadis dari Nabi yang diceritakan dari Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, kata Rasulullah SAW, fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Jadi kata Rasulullah, orang yang hijrah kalau niatnya dia karena dunia, karena dulu ketika hijrah bersama Nabi, sahabat macam-macam niatnya. Aku ikut Rasulullah ke Madinah, ngapain? Kebetulan di sana aku punya kawan, dia dagang, sekalian aku berdagang. Niat dengan Rasulullah bukan memperjuangkan Islam, tapi pengen berdagang. Ada yang satu, saya ikut Rasulullah ke Madinah, kenapa? Rupanya jodohku di sana. Jadi aku nyampe sana, aku nikah. Sampai sana bukan berjuang, memang bareng sama Rasulullah hijrah, tapi sampai ke Madinah dia cuma nikah saja. Maka sama dengan pengajian ini, saya yakin dan semua pengurus yakin, orang-orang jemaah yang hadir di Masjid Jamal Nur sudah ikhlas untuk mengaji. Insya Allah nanti berkumpul dengan Rasulullah SAW. Takbir. Jadi dulu sebelum tahun Islam, Bapak Ibu, dia menggunakan kondisi, kalau ada duka cita dulu ketika Abu Thalib meninggal, dinamakan Amul Huzni, tahun duka cita. Bukan pakai sin, pakai z, huzni, duka cita. Jadi kalau di sini ada nama Husni, berarti dia duka cita. Dulu ada banjir, maka dinamakan Amun Faidon, tahun banjir. Dulu ketika Rasulullah lahir dinamakan Amul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Amul Fil, tahun gajah, karena tak punya patokan.
Jadi ada tentara gajah, dinamakan tahun gajah. Maka ketika sudah ada hijrah, baru dimiliki ketika 17 tahun. 10 tahun di Madinah Nabi SAW meninggal, 2 tahun Abu Bakar, 5 tahun menjabat Umar, di tahun kelima Sayyidina Umar menjabat, barulah umat Islam mendapatkan atau memiliki tahun kalender sendiri, yaitu namanya tahun Hijriyah. Berarti dari Islam sudah ditegakkan, mulai dari Rasulullah disampaikan wahyu oleh Allah 30 tahun. Ini penting. Jadi tahun Islam itu ada ketika Islam sudah 30 tahun di dunia ini, baru ada kalender. Lalu apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, Sayyidina Umar menetapkan tahun Hijriyah bukan karena nafsunya, bukan karena akal-akalan, karena memang wahyu tak ada, tapi ilham ada. Seseorang yang soleh, hatinya bersih, sering ibadah, maka perkataannya pasti baik. Selalu dia bisa menghafal dengan cepat. Kenapa? Karena hatinya bersih. Orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang selalu berkata baik, Allah selalu berikan inspirasi dalam kehidupannya, termasuk kiai-kiai. Maka jangan heran, ada banyak kiai dan ulama kok bisa pinter ceramah, karena zikirnya tinggi, padahal dia tak sekolah. Padahal dia jangankan sarjana, SMP kadang tak sekolah, tapi kenapa begitu banyak dia jemaahnya? Karena dia punya punya tasawuf, sufi. Maka seperti Sayyidina Umar. Jadi yang pertama yang kita bisa ambil, jangan pernah kita meninggalkan ilmu. Jangan pernah merasa capek. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai ketika kita meninggal. Orang mati butuh ilmu atau tidak? Butuh. Tapi jangan salah, harus niatnya benar. La ta'allamu ilman, kata Rasulullah, litubahu bihil ulama, wala tumaru bihis sufaha, wala takhayyaru bihil ilm. Tak boleh mencari ilmu, kata Rasulullah, kalau niatnya ingin bangga-bangga di depan ustadz. Nih, aku sering ikut kajian subuh di Jabal Nur, jadi sekarang aku setara dengan ustadz. Dia cari ilmu karena pengen berbangga-bangga dengan ulama dan tak boleh. Lalu Rasulullah mengatakan kembali, wala tumaru bi sufaha, mencari ilmu jangan ingin membodohi orang. Hanya gara-gara ikut pengajian majlis taklim merasa lebih pintar daripada orang yang tak majlis taklim. Tak boleh. Mencari ilmu itu bukan untuk bangga-bangga, bukan membodohi orang, tapi mencari ilmu untuk diamalkan. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama, orang yang berilmu. Kalau ada orang berilmu tidak menjadikan dia takut kepada Allah, berarti dia bukan berilmu. Sekedar tahu, knowledge namanya. Hanya sekedar tahu, aku tahu tahajud itu baik, tahajud banyak pahalanya. Sudah tahajud tak pernah. Aku tahu sedekah itu banyak pahalanya. Sudah sedekah tak sedekah, berarti dia bukan berilmu meskipun dia sudah ngaji. Lalu yang ketiga, wala takhayyaru bihil majalis. Jangan pernah mencari-cari, memilih-milih tempat majlis. Gara-gara ustadznya tak viral di YouTube tak mau hadir. Ustadz siapa? Tak viral, tak mau. Ada YouTube-nya. Kalau saya ada YouTube-nya, ini ada YouTube juga. Ketik Muhammad Nurdin Zaini Official. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nah, tengok kalau pengen tahu saya ada situ. Banyak ceramah-ceramahnya. Sempat ini pun nanti saya copy. Masyaallah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu dilanjutkan oleh Nabi, "Faman fa'ala dzalika fannar wan nar." Barang siapa yang mencari ilmu 3 alasannya, maka annar wan nar. Neraka yang pantas kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Tapi saya yakin di sini orang yang duduk di sini bukan karena pengen terpaksa, bukan karena pengen nengok ustadznya, bukan karena kue dan makanannya, tapi karena Allah. Maka kita nanti dikumpulkan di surga hanya karena Allah. Dan yang paling penting, orang mencari ilmu mesti harus diamalkan. Ketika beramal tak boleh kita tak punya ilmu. Jadi kalau kita beribadah mesti tahu ilmunya. Apa maknanya? Coba Bapak Ibu cek. Sudahkah tahu bacaan solat dari kabira walhamdulillahi katsira? Berapa tahun kita solat? Berapa tahun kita sujud? Berapa tahun kita ruku? Berapa tahun kita tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Sudah tahu nggak artinya apa? Rabbi ufirli warhamni warfa'ni wajfurni. Saya mau tanya, wajfurni apa artinya? Berapa tahun Bapak Ibu? Saya tidak menuduh.
Tapi kalau kita menjadi umat Islam yang sempurna, orang yang beriman sempurna, jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Tak ada yang tahu. Jangan sampai kita mati, tak tahu artinya apa yang kita sholat. Bagaimana sholat kita bisa diterima dengan Allah? Bagaimana doa dalam sholat diterima dengan Allah? Sedangkan kita sendiri tak tahu apa yang kita omongkan dengan Allah. 10.000 kita beli bukunya, hafalkan. Banyak orang yang pengen naik gaji. Seminar kata bosnya, seminar kata atasannya di Jakarta sebulan. Kalau kamu bisa seminar lulus, maka kamu naik golongannya, pangkatnya. Lalu kemudian naik tunjangannya, dikejar sama orang. Mau tidak mau aku harus praktek, mau tidak mau aku seminar. Kalau aku tak lulus, gaji tak naik. Tapi untuk sholat banyak orang tak mau belajar. Bukan salah. Apakah batal Pak Ustaz? Tidak batal. Karena yang wajib kita baca Fatihah. Coba saya mau tanya tes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa Bapak Ibu? Doa atau tidak? Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkan kami jalan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ibu-ibunya pintar. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada hamba-hambamu yang dahulu. Jangan sampai berikan nikmat atau jangan sampai berikan keadaan kondisi kepada orang ghairil maudub, orang-orang yang dimarahin oleh Allah. Siapa orang yang maudub? Adalah orang Yahudi. Percaya sama Allah tapi tak mengakui dan tak sembahyang. Percaya sama Allah tapi mengejek-ngejek Nabi Musa. Waladdallin, dan jangan sampai kami termasuk golongan orang yang tersesat. Siapa orang tersesat? Orang Nasrani. Nabinya dibikin jadi Tuhan. Ini tak boleh keras-keras, ditangkap pula nanti saya keluar dari sini. Ini Fatihah. Kalau kita dari sekarang sudah bisa tahu tentang Fatihah minimal, maka bisa kita khusyuk. Berapa banyak orang Pak Ustadz, gimana caranya khusyuk sholat? Kenapa kita setelah sholat baca Astaghfirullahaladzim? Bukankah kita sudah sholat bertemu dengan Allah? Mestinya kita Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi selesai sholat, Ustadz Effendi menyampaikan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena kita mungkin banyak salah dalam sholat. Mungkin kita tak khusyuk dalam sholat. Allahu Akbar. 1 rakaat. Kayaknya nanti habis sholat kita mau ke tenda sebelah. Kenapa? Mau beli baju, beli jilbab di Afafa. Nagoya Hill kayaknya diskon besar-besaran. Sami Allahu liman hamidah. Yang bapak-bapak nampaknya insentif udah cair. Batal Pak Ustaz? Tak batal, tapi khusyuk tak ada. Kalau kita tak tahu apa yang kita bicarakan dengan Allah, bagaimana Allah memberikan keberkahan dalam sholat? Betul. Sama dengan bapak ibu datang ke atasannya. Bapak-bapak datang, Pak lapor. Iya, saya tadi naik motor Pak, tiba-tiba ada mobil Pak, mobilnya terbang Pak. Habis itu saya beli durian Pak. Duriannya saya bawa ke rumah. Rumahnya di sini juga Pak. Kamu ngomong apa? Tak teratur, tak tahu yang kita omongkan dengan Allah. Ini bukan saya menyinggung. Dulu saya pernah tak tahu, tapi saya ijtihad. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, alhamdulillah, insyaallah karena saya belajar. Makanya kenapa Sayyidina Abu Bakar ketika Allahu Akbar nangis Abu Bakar. Kalau sekarang nangis bukan karena utang tak bayar, kredit diminta-minta terus telepon. Allahu Akbar sudah nangis Abu Bakar. Apa? Abu Bakar tidak hanya memaknai Allah yang maha besar, tapi ditadabbur, diteliti, dicermati makna Allahu Akbar. Abu Bakar menangis. Ya Allah, ternyata Engkau yang besar. Mungkin berapa hari yang lalu saya merasa lebih besar daripada tetangga, merasa lebih amazing daripada kawan sekantor, merasa lebih benar daripada orang. Tapi sekarang ya Allah, saya Allahu Akbar, ternyata Engkaulah yang besar. Aku hina ya Allah, aku rendah ya Allah, nangis dengan dosa-dosa. Apakah kita bisa seperti Sayyidina Abu Bakar? Lalu bagaimana kita ingin tak surga seperti apa? Kita pengen mengumpul dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau dalam solat kita tidak khusyuk. Sayyidina Ali jangankan solat, ketika asyhadu an la ilaha illallah azan, nangis Sayyidina Ali. Berapa banyak orang yang mendengar azan tapi dia misah, nanti dulu, sebentar lagi. Besok kan masih ada lagi duhur. Duhur bukan sekarang. La ilaha illallah. Dia tidak terketuk hatinya ketika ada azan. Bukan di sini, kalau di sini aman semua. Semuanya datang masjid. Amin ya Rabbal. Berjemaah full di sini. Saya tanya tadi full sampai ke belakang. Amin ya Rabbal. Subuhnya 10 saat kan Ustaz?
Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ketika kita sholat, apa maknanya? Sayyidina Umar memiliki ilmu untuk menetapkan hijrah. Kita beribadah mesti harus dengan ilmu. Ada orang beribadah tidak berilmu. Datanglah anak pemuda itu yang bertobat. Kebetulan anaknya anak Citayam. Citayam Fashion Week, tahu? Seledeo katanya. Bertobat dia, sholat ke masjid 3 orang. Yang 1 jadi imam, yang 2 jadi makmum. Karena dia baru belajar, yang penting sholat. Allahu Akbar. Setelah 1 rakaat, rupanya ada tikus di atas lewat. Tikusnya gede, tikus Batam kan gede-gede nih. Kayak anak kucing. Macam anak kucing lewat. Akhirnya di tengah itu dia nyangkut tikusnya, jatuh ke bawah. Kedebuk. Apa kata imam? Kan tuik. La ilaha illallah. Si makmum yang 1 makmum yang 1, alhamdulillah, saya nggak kaget, saya juga nggak ngomong. Saya nggak ketawa katanya. 3-tiganya batal atau sah? Batal. Dikira dia kaget tak masalah. Kagetnya bukan kaget biasa, bilang kan tuik, ya batal lah. Ini kalau orang beribadah tapi tidak berilmu, maka tingkatan ilmu. Jangan pernah untuk meninggalkan majelis. Setiap ada WA, setiap ada share tentang pengajian, hadir ibu-ibu, bapak-bapak, mumpung masih hidup. Pada saatnya nanti kita sudah direbahkan di depan masjid ini, sudah lama tak ke masjid, sekali ke masjid dia berada di depan imam. Na'udzubillah min dzalik. Maka mumpung sempat-sempatkanlah, kalau kita masih bisa bernafas, sempat-sempatkanlah merangkak kalau perlu ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini penting. Rasulullah pernah marah, asyahidul fulan, asyahidul fulan, asyahidul fulan. Sering Rasulullah sholat subuh, mana si fulan itu yang sering pakai baju putih? Kok nggak ada? Mana si fulan yang pakai baju kuning? Istilah begitu agak-agaknya. Nggak ada yang Rasulullah di rumah, panggil ke rumahnya. Kalau masih di rumah, tarik orangnya, bakar rumahnya. Bukan berarti Rasulullah suruh bakar, tapi ini ilustrasi, sindiran kepada laki-laki terutama yang tak mau ke masjid. Saya tak mau ngomong lanjut, soalnya nanti tersinggung pula. Kemarin ada orang tersinggung gara-gara ceramah saya, pingsan pula pulang ke rumah. Tapi sebenarnya bukan pingsan karena ceramah saya, memang waktunya juga pingsan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berkaca kepada hijrah Rasulullah. Kenapa Rasulullah bisa hijrah ke Madinah? Ini penting harus tahu. Kenapa Rasulullah harus maksa pindah ke Madinah? Bukankah di Mekah kelahiran banyak orang yang sayang? Dulu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, dia itu dipuji-puji, Al-Amin. Engkau yang paling jujur Muhammad, engkau yang paling baik Muhammad. Tapi ketika dia sudah diberikan wahyu oleh Allah, mengajak kepada orang, dibenci. Sama dengan Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu tak ikut pengajian biasa saja. Sekali ikut pengajian, nah tengok tuh ibu-ibu tuh, sok solehah. Kenapa? Tengok dulu jilbabnya kecil, sekarang sudah macam Superman katanya. La ilaha illallah. Tengok Bapak tuh, mentang-mentang dia sering kajian subuh, sering itikaf. Oh sebentar-sebentar. Dulu nongkrong enak, main gaple di pos. Sekarang, mohon maaf ya, itikaf prek katanya. La ilaha illallah. Orang kalau sudah baik, orang kalau sudah ngajak pasti dibenci. Kalau dulu tak pernah ngajak biasa saja dianggap kawan, tapi ketika dia ngajak ayo ikut pengajian, ayo berjemaah, pasti dibenci. Itu jelas. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah dulu sebelum jadi nabi disanjung-sanjung sama Abu Jahal, engkau jujur Muhammad. Tapi ketika dia berbicara, kata Nabi Muhammad, aku telah naik, aku barusan datang dari Palestina, dan aku juga bertemu dengan Allah. Kamu mimpi ya? Langsung dilempar sama batu sama Abu Jahal. Maka kenapa Rasulullah pindah ke Madinah? Karena Rasulullah diancam untuk dibunuh. Dulu masih hidup Abu Talib, pamannya. Abu Talib disegani oleh semua penduduk di sana. Berkumpullah orang-orang yang benci kepada Muhammad. Mereka tidak mau membunuh, tapi diajak Nabi Muhammad SAW. Muhammad, kalau engkau berhenti berdakwah, aku berikan, kalau agak-agaknya di sini, aku berikan PT, aku berikan kapling di Nongsa, aku berikan semua rumah di Dutamas. Istilahnya begitu. Nggak seperti itu juga. Kalau engkau berhenti mengajak orang ke Islam, aku berikan semua harta, tahta wanita aku berikan. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wallahi ya ammi, law wada'a asy-syamsa fi yamani wal qamara fi shimali ala an adruka hadzal amra ma taraktu. Demi Allah paman-pamanku,
Seandainya, jangankan kau kasih kapling, jangankan kau kasih rumah mewah, seandainya orang-orang itu ambil matahari, ditaruh di tangan kananku, mereka ambil bulan, ditaruh di kanan kiriku, ala andruka ma taraktuh, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan dakwahku. Ini luar biasa. Apa pelajaran yang tangkap? Akidah. Nabi SAW ditawarkan harta, ditawarkan berbagai macam hadiah, tak goyah. Sekarang banyak orang ditawarkan jabatan, lupa dengan teman. Karena dinaikkan jabatan, diinjak-injak teman dulu satu kantor. Karena tak mungkin saya bisa berkata jujur. Kalau aku berkata jujur, maka jabatanku akan turun. Dan itu terjadi. Coba lihat berapa banyak kriminal-kriminal. Karena dia tertahan. Karena saya sudah diangkat menjadi menteri, karena saya sudah diangkat menjadi semuanya jabatan, maka dia keluh, tak bisa juga lagi. Dia sebenarnya ada hak, ada batil, tak bisa dia menyuarakan dengan kata yang benar. Rasulullah akidahnya kuat, ditawarkan harta, semua tak mau Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yakin dengan Allah, Rasulullah yakin dengan surga. Jangankan dunia dengan seisinya, semua yang ada di alam semesta ini oleh paman-pamannya yang jahat untuk tidak menyebar agama Islam. Begitu Rasulullah menjadi akidah kuat, makanya jaga akidah kita. Apa akidah itu? Akidah adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah tauhid. Sama dengan orang tahu kalau sedekah itu baik. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah sama dengan menanam satu biji. Dari satu biji tumbuh kemudian 7 tangkai. Di setiap 7 tangkai tumbuh lagi 100. Kita menanam satu biji, kita mendapatkan 700. Ditanya sama Pak Haji, berapa ngasih infak ke masjid itu? 2000. Kok begitu Pak Haji? Pak Haji tahu, aku dari kecil tahu kalau berinfak bersedekah itu dibalas 700. Kenapa Pak Haji naruh 2000? Iya, kalau diganti sama Allah. Kalau tak diganti, berarti yang salah ilmunya, ibadahnya apa akidahnya? Akidah. Orang sekarang banyak berilmu. Ibu kenapa enggak ikut pengajian? Aduh capek Ustaz. Kenapa enggak ikut pengajian? Kalau memang Allah tetapkan saya masuk surga, enggak usah pengajian Pak Ustaz. Kalau memang Allah tetapkan saya neraka, neraka. Ini namanya paham Jabariyah. Jangan seperti Jabariyah atau Mu'tazilah. Mu'tazilah apa kata manusia? Kalau Jabari apa kata Allah? Manusia tak bisa berkata apa-apa. Ini yang salah akidahnya. Datang anak kecil, datang anak itu yang sudah kuliah, ditengok sama ayah dan bundanya, berapa nilai kamu nak? 2,0 ya. Lah, kok sedikit? Bukankah aku sudah kasih laptop, kasih HP, SPP sudah dibayarin 2 tahun? Ayah, bunda ingat, semua yang terjadi di dunia atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini anak sesat pakai dalil. Ayahnya mikir, benar juga ya. Apa yang terjadi? Tak bisa begitu. Karena takdir menurut ahli sunnah wal jamaah, al-kasbul ikhtiar. Ada takdir bisa memilih, ada takdir tak bisa memilih. Yang tak bisa memilih apa? Kenapa saya tidak dilahirkan jadi orang Amerika? Kenapa emangnya? Kalau orang Amerika kan mancung-mancung. Kenapa hidungku pesek? Sudah takdir dari Allah. Tak bisa dirubah. Makanya orang tak menerima dengan takdir, dioperasi. Hidung pakai plastik, bulu mata pakai plastik, pipi pakai plastik, dagu pakai plastik. Sekali ada orang bakar sampah layu dia. Kada takdir yang tak bisa memilih. Kenapa saya tak jadi orang Arab? Tak bisa memilih. Yang bisa memilih saya nih. Saya mau duduk atau berdiri? Bisa. Bapak Ibu setelah pengajian ini mau pulang ke rumah atau masih ngobrol dulu dengan temannya di masjid? Mau ke rumah atau masih ke warung dulu? Ibu bisa memilih. Yang tak bisa memilih adalah kita dilahirkan dari siapa. Jadi yang kedua adalah akidah. Akidah mesti dijaga. Jadi ketika itu Rasulullah ngamuk semuanya. Kita tunggu dulu. Karena ingin membunuh Rasulullah, masih ada Abu Thalib, tak bisa. Maka ketika Abu Thalib sudah meninggal, langsung mereka rapat di tempat Darun Nadwah namanya. Kalau bahasa Batamnya itu namanya Convention Hall. Pada pertemuan itu dibuat oleh kakek buyut Nabi Muhammad namanya Qusay. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ada 5. Apa? Abdullah
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi tempat itu memang untuk pertemuan semua orang-orang Quraisy, petinggi dan tokoh-tokoh masyarakat berkumpul di situ. Bagaimana caranya kita akan mengusir Muhammad? Setidaknya kita akan membunuh Muhammad. Karena Abu Thalib sudah ada. Sudah tak ada yang orang diseganin. Berkumpul mereka, silakan kasih pendapat. Lalu ada pendapat pertama. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Muhammad ini diusir dari sini? Kalau di sini agak-agaknya kita buang ke pulau. Lalu ada yang tak setuju, tak bisa. Kalau Muhammad nanti diusir dari sini jauh, Muhammad adalah tokoh karismatik, pendukungnya banyak. Nanti akan ada yang balas, mati semua kita. Ditolak pendapat pertama. Pendapat kedua, bagaimana kita buat kotak besar, kotak dari kayu, ditaruh di samping Ka'bah, masukkan Muhammad ke kotak kayu itu, lalu kemudian jangan kasih minum, jangan kasih makan, biarkan Muhammad mati kering kerontang di situ. Langsung menolak, tak setuju. Kenapa? Karena Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Ismail adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Madar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu hafal? Kalau hafal saya kasih duit 1 juta. 30 generasi. Ada orang semuanya tak bisa. Muhammad adalah keturunan Ibrahim. Nanti kafilah-kafilah yang keturunan Ibrahim dan Ismail datang ke sini menyerang, mati kita. Ditolak pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dari orang pemuda, bagaimana nanti Muhammad bunuh saja di dalam kamarnya. Kita utus satu pemuda yang gagah, yang berotot, yang besar, yang tinggi, masuk kamar Muhammad, pancung aja kepala Muhammad. Lalu kemudian Abu Jahal. Abu Jahal tahu Bapak Ibu? Nama aslinya Umar bin Hisam. Nama Facebooknya Abu Jahal. Abu Bapak, Jahal Bonga. Berarti Pak Bonga. Oh, sudah ya. Maka yang terakhir ini kita mesti harus jaga akidah anak-anak. Mudah-mudahan semuanya ilmu yang didapat, akidah juga benar, kita bisa menjadi orang yang istiqomah dan beribadah. Rupanya sudah selesai. Saya biasa 1 jam 60 menit, tapi sudah diputus. Mari kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan dan yang kita sudah inginkan dalam pengajian ini bisa menjadi berkah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Rezeki kita menjadi rezeki yang berkah dan halal. Rezeki banyak tapi tak halal, tak berguna. Rizki yang halal, rizki yang banyak berkah, insya Allah untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurlakum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong engkau semuanya. Ketika engkau ingin menjadi orang yang selalu dilindungi Allah, maka menjadi orang-orang yang selalu menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan berarti menolong Allah. Allah tak butuh pertolongan. Menolong agama Allah, membangun masjid, apa yang kurang di masjid, kurang AC, kurang kipas, kurang karpet, berikan. Insya Allah Allah akan tolong, Allah akan urus semua urusan kita. Kalau kita menjadi orang yang baik, yang mengurus agama kita, Allah akan mengurus. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang mengurus orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita menjadi soleh tidak hanya di dunia, tapi kita berakhir di akhirat. Kita juga berkumpul di sini bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita juga berkumpul di surga dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan syuhada, dengan ulama, dengan nabi dan rasul, dan pasti kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila basila warzuqna tinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli sharrin. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله